Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Wa huwa al-malikud dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله سيد الإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المصطفى من عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramun, para alim, para ulama, para bibi sepuh, pimpinan ormas Islam, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota Prabu Muli, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Prabu Muli, Ketua IKADI Kota Prabu Muli, Ketua Majelis Ta'lim dan ormas-ormas Islam lainnya, juga anggota DPRD Kota Prabu Muli, Bapak Ustaz Bang Amin yang menjadi wasilah kami, juga dari Majelis Al-Awwabin, Anda Ustaz Faisal, dan segera aktivis Majelis Ta'lim dan ormas Islam lainnya, Ketua Masjid Al-Falah Bapak Bainur Peni, Hafizahullah wa ra'ah. Saya mohon maaf kalau tadi menyebabkan Bapak seperti nomor kehilangan baterai, dan saya mohon izin duduk di atas ini karena tadi beliau sendiri yang bilang saya ini usahanya Pak.
Dia gugup karena baru sekali lah ketemu kiai sebesar ini. Memang besar Pak, 100 kilo lebih Pak. Makanya wajar beliau gemetaran itu wajar. Jadi mohon maaf bagi kursi ini Pak, kalau tegak kelamuan tidak kuat, kalau duduk kelamuan juga tidak kuat. Jadi tetap satu amin, lonjong lagi susah. Jadi mudah-mudahan insya Allah majelis ini saya mohon izin para kiai, para tuan-tuan guru, saya duduk di atas bukan berarti saya lebih mulia dari antum semua, tapi karena panitia juga yang ngawai. Ustaz Habib pakai kursi aja tuh di kemana? Tadi siap kepercayaan di belakang sana. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah peringatan tahun baru Islam yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya malam hari ini berbahagia. Dari tadi pagi kami jalan Pak, setengah 8, jam 8 rombongan kami jalan dari Palembang. Sengaja satu hari full ini di Prabu Mulih. Senang, karena kami senang ternyata Prabu Mulih ini masih banyak orang-orang yang punya ghirah, masih banyak orang-orang yang bangga dengan tahun barunya, masih banyak umat Islam yang tahu identitas dirinya. Kadang-kadang di zaman sekarang kita ini punya identitas Muslim tapi hilang kebanggaannya. Kalau manusia sudah kehilangan jati dirinya, maka dia kehilangan harga dirinya, akhirnya menyebabkan merendahkan dirinya, dan yang lebih sedih lagi dia akan menjual dirinya. Kalau manusia, sekali lagi saya ulangi, hilang jati dirinya, lupa dia bahwa dia seorang Muslim, maka kemudian dia akan hilang harga dirinya, tidak ada harga lagi dirinya. Akhirnya dia merasa dirinya rendah, ujung-ujungnya dia jual dirinya. Wajar Sayyidina Umar bin Khattab di dalam makalah yang dia mengatakan, nahnu qawmun a'azzanallah bil Islam fa idza taqayna ghairu adallanallah. Kami kelompok manusia yang Allah muliakan kami dengan Islam. Kalau kami cari kemuliaan dari yang lain, Allah hinakan kami. Maka berbahagialah kita yang malam hari ini berusaha mencari kemuliaan dari Islam. Di saat banyak umat Islam mungkin kalau ditanya, ngapo hari ini libur tanggal abang, tanggal merah? Yang ini ceritanya, ngapo libur? Tak tahu tanggal merah, libur nasional. Bapak Ibu tahu kalau ditulis di kalender sekarang, kadang-kadang tak tertulis lagi acara apa ini, munasabahnya apa, libur apa ini. Di sebagian kalender kalau ditulis libur nasional, selesai. Akhirnya kita lihat umat Islam sendiri seolah tidak peduli dengan tahun barunya. Momentum-momentum seperti ini lewat begitu saja. Sementara tahun baru lain tambah hari tambah saat. Kalau ucapan tahun baru, Masjid Al-Falah ini bikin ucapan tahun baru. Enggak. Di masjid, Dewan Masjid Indonesia Kota Prabu Mulih, insya Allah mulai tahun depan kerahkan seluruh masjid. Jangan mulai tahun depan, mulai Maulid Nabi. Maulid Nabi bikin spanduk. Satu spanduk itu paling mahal 50.000. Kalau satu kali 3, satu kali 4, 50.000. Kalau kas masjid tak kate, sokongan jamaahnya mau 50.000 lewat. Selesai masalahnya. Bikin spanduk, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad, selamat tahun baru Islam. Jangan kayak selamat kapan juga lewat di jalan Kota Prabu Mulih, gom sifatnya selamat tahun baru Imlek, selamat datang. Saya tidak marah, saya tidak mau ngadu domba, saya tidak mau jadi rasis, saya tidak mau jadi fasis, saya bukan sektarian, saya bukan anti agama lain, tidak. Tapi saya punya kecemburuan dengan agama saya. Masa iya di negara, di kota yang mayoritas Muslim, mayoritas agamanya Islam, tapi hari-hari besar Islam ucapannya seolah tidak ada. Ini penting, karena kalau tidak anak-anak kita ini tahun depan 10 tahun lagi tidak tahu lagi apa itu maknanya 1 Muharram, tahun libur nasional tanggal merah. Alhamdulillah di Palembang tahun ini kita sudah mulai sedikit-sedikit, sudah dimulai. Prabu Mulih juga saya dengar sudah dimulai. Insya Allah Maulid Nabi tebal. Di Prabu Mulih ada berapa masjid, Pak Ketua?
200 masjid. Kalau 200 masjid masang semua, ditambah musholanya, insya Allah semarak. Jangan kalah kita dengan tahun baru yang lain. Jangan kalah kita dengan momentum yang lain. Nah, besarkan hari-hari besar kita. Termasuk besok juga 17 Agustus besarkan. 17 Agustus itu adalah momentum besar, momentum mulia yang menunjukkan perjuangan dari para syuhada, dari para mujahid yang berjihad memerdekakan bangsa dan negara kita. Insya Allah. Jadi makanya saya bangga, saya bersyukur malam hari ini bisa kumpul sama-sama. Walau harinya bergeser satu hari, ini kan geser. Mestinya kalau tanggalnya kemarin 1 Muharram, saya datangnya 2 Muharram. Karena kebetulan juga liburnya 2 Muharram, digeser sama pemerintah. Ada yang sadar, ada yang tidak. Ada yang paham, ada yang tidak. Besok Maulid Nabi digeser juga. Mestinya liburnya Selasa jadi Rabu. Kenapa? Jangan sampai long weekend. Mudah-mudahan niatnya baik. Dan cuma tahun ini, jangan kayak besok lebaran Idul Fitri itu Adha geser pula. Kalau lebaran yang lain digeser atau tidak, wallahu a'lam. Tapi penting bagi umat Islam sadari bahwa saat ini kita bukan berada dalam kondisi yang nyaman, yang aman. Kita bukan berada di dalam situasi yang aman, yang nyaman. Tapi kita berada dalam berbagai kondisi yang harus kita waspadai, harus kita cermati, harus kita betul-betul mewaspadai. Jangan sampai ketika estafet agama ini jatuh ke tangan anak-anak kita sudah meninggalkan kepada mereka sesuatu hal yang justru samar bagi mereka. Masyaallah hadirin rahimakumullah, saya hadir juga di sini tidak sendiri. Saya bawa rombongan, satu bus 30 orang, satu bus, satu mobil pickup, satu mobil pribadi, rombongan. Nyampe ke hajat Ustadz Mat Amin sama Kak Faisal. Nah, jauh-jauh hari kami datang sengaja roadshow dakwah untuk tujuan menyemarakkan sholawat di bumi Sumatera Selatan. Dan temanya hari ini Prabu Mulih berzikir, bersalawat dan berdoa. Kenapa? Karena situasi kita sekarang inilah sepertinya yang harus banyak-banyak kita lakukan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, karena kekuatan kita tidak ada apa-apanya. Yang jabatannya lebih tinggi dari kita banyak lantai parluan. Yang berpangkat bintang, pelatih, apalagi balok, yang palang-palang. Sudah banyak yang kena oleh namanya penyakit ini, namanya wabah yang harus juga kita waspadai. Solusinya, solusi ikhtiar, pakai masker, cuci tangan, protokol kesehatan, tapi jangan lupa dengan ini, berzikir, bersolawat dan berdoa kepada Allah. Karena ini yang ngatur semua Allah. Makhluk ini tidak ada yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Yang menarik, virus ini dari sejak keluarnya, kata para ahli, dia tidak hidup dewe. Dia menumpang barang kecil itu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar suaranya. Dia numpang di droplet. Ini teori yang disepakati. Ada yang bilang sekarang dia baca ngawang-ngawang di udara, baca terbang, wallahu a'lam, belum ketahuan karena belum kejiwaan sayapnya. Karena kejiwaan selama ini duri aja, kan. Saya belum pernah lihat corona itu ada sayapnya, kan. Yang ada duri itu, duri cak duren tapi tumpul gitu, kan. Subhanallah, barang ini numpang katanya di droplet, di air ludah atau di cairan-cairan tertentu. Dia udah baca jalan dewek, dia udah baca terbang dewek, tapi dia baca ngacak-ngacak mulai. Subhanallah, ini kuasa Allah. Belajar menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apa, la haula wa la quwwata. Selama ini kita ucap la haula wa la quwwata illa billah, tapi sekarang kita bukti tidak ada layar, tidak ada upaya melainkan ketentuan Allah. Tidak ada yang lebih hebat dari kekuasaan
dan kemampuan Allah. Tidak ada ilmu yang lebih canggih, lebih hebat, lebih ilmu ya Allah Ta'ala. Apa yang kita mau andalkan sekarang? Makanya banyak-banyak berdoa. Saya nitip juga doa. Tadi saya dapat telepon dari Palembang, doa juga dari Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Herman Deru. Putri beliau sekarang Hajah Percarian Puri, ya, baru melahirkan anaknya. Alhamdulillah anaknya sehat, tapi putri beliau saat ini kondisinya turun naik, sempat kritis, naik lagi turun lagi. Kita doakan, anak gubernur, anak siapapun kita doakan, apalagi anak-anak kita kaum muslimin seluruhnya kita doakan. Yang sakit diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan kepada mereka semua yang sakit. Amin. Dan Allah selesaikan wabah ini, Allah cukupkan wabah ini, membuat kita semua kembali kepada Allah. Wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Supaya kita balik, supaya kita kembali kepada Allah. Allah kasih azab kecil supaya kita kembali. Tapi sampai hari ini kita belum menemukan pejabat negara ini ngajak umat, ayo kita kembali kepada Allah, ayo kita taubat kepada Allah, ayo kita minta ampun kepada Allah, ayo wahai rakyat Indonesia, hentikan perbuatan maksiat. Belum kedengeran suara itu. Yang ada sekarang ceritanya tidak habis-habis, cerita dunia. Masker, oksigen diperpanjang lagi. Bukan PPKM yang mesti terus-terusan diperpanjang, tapi bangun malam diperpanjang, doa di tengah-tengah malam perpanjang, baca Al-Quran diperpanjang, duduk di masjid boleh diperpanjang. Nah, sekarang kalau duduk di masjid suruh batasi, khutbah Jumat suruh batasi, kegiatan keagamaan suruh dibatasi. Kadang-kadang, tapi subhanallah, mudah-mudahan ini bagian ikhtiar. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ikhtiar apapun, ajak sekarang umat kembali kepada Allah. Jangan cuma ngandalkan ikhtiar, apalagi ikhtiar manusia ini kadang-kadang aneh-aneh. Saya kadang-kadang aneh Pak, gimana Pak? Satu jalan ditutup, ada pembatasan sosial gitu. Jalan itu ditutup jam 9 malam ditutup. Kami tidak boleh lewat di jalan itu. Mentasi lewat. Nah, PPKM jam 12 dibuka lagi jalan itu. Saya bingung Pak, jam 9 malam ditutup, alasannya corona. Jam 12 malam dibuka lagi. Apa coronanya lagi? Kali juga. Mungkin ada jam-jam tertentu akan keluar kali. Mungkin dia ada jamnya, ada waktunya, ada tempatnya. Subhanallah. Kadang-kadang masjid ditutup asal tidak. Apa dikira masjid ini tempat penyebaran corona? Tidak ada sampai hari ini. Alhamdulillah orang-orang tua kita masih sehat yang lagi ke masjid. Kenapa? Karena ke masjidnya sudah bersih. Kalau sudah mulai pilat-pilat dikit, asal masjid. Istirahat dulu di rumah, banyak-banyak makan vitamin, insya Allah diberi kesehatan oleh Allah. Optimis, yakin bahwa semua penyakit datang dari Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau kita sakit, Allah yang memberi kesembuhan. Masyaallah, hadirin rahimakumullah, berzikir, bersalawat, berdoa. Zikir penting karena baca naikkan imun. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang sekarang sibuk sama imun tapi lupa sama iman. Dia lupa bahwa iman ini kalau naik, iman itu naik turun. Rasulullah ngomong al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik turun. Imun memang iman. Kalau imannya naik, imunnya naik. Imannya turun, imunnya turun. Maka kalau sekarang kita kepengen imun kita naik, iman kita naik, banyak-banyak zikir.
alladzina amanu, orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang. Jadi hati ini bisa tenang. Hati ini bisa merasakan apa yang tidak dirasakan oleh fisik kita. Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Kita ini salah satu ciri orang kalau kena COVID nanti raso. Saya pernah ngeraso, pernah tak hilang-hilang penciuman, lidahnya hilang raso. Hati-hati kawan. Aku nggak boleh makan pempek kemarin, tak hati raso. Hirup cukup kalau dua botol, tak hati raso. Kalau hirup cukup tak hati raso, bisa jadi itu gejala COVID lah. Tapi lalu dokter ngomong itu sudah gejala penyembuhan. Kalau ngirup cukup di 2 botol tidak terasa COVID. Kalau makan pempek di 20 lapar. Bukan COVID. Aku makan pempek 20 tidak terasa. Bohong. Mulai 20 kok tidak terasa, kau makan terus lapar di perut kamu. Subhanallah. Kita ini ada istilah santapan jasmani. Santapan jasmani itu ada rasa, dan ibadah juga ada rasa. Ibadah ini ada rasa. Zaqa ta'amul iman, kata Rasulullah, akan merasakan manisnya iman. Iman itu ada rasa. Salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kata Nabi, siapa ada 3 hal ini, dia bakal merasakan manisnya iman. Jadi setiap ibadah, setiap pekerjaan ritual agama kita ada rasa. Wong berzikir itu ada rasa. Orang sholat itu ada rasa. Orang baca sholawat itu ada rasa. Tapi banyak orang yang mati rasa dalam urusan rohani. Kita kan sering bilang, mari sama-sama kita dengarkan santapan rohani. Tapi banyak orang makan makanan rohani tidak ada rasa. Makanan itu masuk, keluar lagi dibuang, tidak dirasakan nikmatnya. Tapi orang-orang soleh dulu merasakan bagaimana rasanya manis ibadah. Waktu zikir, nikmat. Lihat orang-orang soleh kalau zikir. Kadang-kadang kita menganggap mereka ini diluarkan. Kadang-kadang sampai goyang kepala di mana-mana. Karena ada rasa. Kita tidak merasa kena COVID di hati kita. Ada orang baca sholawat, saking nikmatnya baca sholawat tidak terasa gitu. Orang soleh kalau baca Al-Quran, saking nikmatnya baca Al-Quran, Imam Syafi'i dalam riwayat 2 kali khataman siang hari, 2 kali khatam di malam hari. Jangan ngukur dengan ukuran kita. Tidak masuk akal. Ya tidak masuk akal. Ente tiap hari buka HP lebih banyak dari buka Quran. Mana mau khatam Quran? Mereka orang yang punya rasa di dalam ibadah. Majlis taklim itu ada rasa. Duduk di majlis taklim ngaji buka kitab ada rasa. Orang-orang saleh. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hamshi yang ngarang Maulid Sintul Durar itu muridnya ngomong ditawari, kira-kira kalau ente meninggal masuk surga mana lebih enak? Enggak, kakek yang meninggal. Kenapa? Belum tentu ketemu nikmat seperti dulu di majlisnya ini. Selama majlis itu. Sehingga mereka ngomong apa? Setelah gurunya meninggal, "Ba'dhanna annana na'ishu fi dunya illa ba'da wafat Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hamshi." Kami ini tidak nyangka kami hidup di dunia kecuali setelah wafat guru kami ini Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hamshi. Kenapa? Karena mereka berasa di taman surga. Kan Nabi yang ngomong, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat di taman surga, mampir. Kapan kita pernah berasa di taman surga? Kapan kita duduk di majelis taklim, kita berasa di surga? Orang sholat ada rasa, sehingga ketika menikmati sholatnya tidak terasa yang lain. Ada sahabat mau dicabut panah yang menancap di tubuhnya kaki. Aku sholat dulu. Kaki waktu aku sholat cabut. Sholat dicabut, selesai sholat, sudah selesai, sudah, tidak terasa. Dia sibuk dengan rasa yang lain.
Kita ini sibuk dengan rasa dunia, sibuk dengan rasa jasmani, tapi lupa dengan rasa rohani. Padahal tubuh kita ini sempurna kalau terdiri dari dua dimensi, jasmani dan kita cuma sibuk ngaisi jasmani, lupa ngaisi rohani. Kita sibuk membersihkan jasmani, lupa membersihkan rohani. Ada orang baca Quran, saking nikmat baca Quran. Dikatakan Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalullah, wali besar di negeri Yaman sana, dia bilang, saya ini kalau baca Quran tidak mau baca Quran siang hari. Dia ngomong sama murid bertanya, guru, kenapa tidak ngaji guru siang-siang ini? Saya tidak ngaji kalau siang. Setiap saya baca Quran, keluar rasa nikmat manis seperti manisnya madu. Jadi dia baca Quran, baca kalamullah, keluar rasa seperti rasa manis madu. Saya takut kami kurangi pahala puasa saya. Tidak batal puasa, dia minum madu tidak. Sebentar kalau baca Quran keluar itu, sehingga katanya nanti saya terhitung orang yang mengambil kesempatan merasakan hal-hal seperti itu, sehingga apa yang dirasakan oleh orang yang puasa sudah kurasakan lagi. Jadi biarlah aku baca di malam hari. Apa pernah kita nikmat baca Quran? Pernah kita merasa baca Quran rasa manis madu, merasa minum gula itu. Pernah kita merasa nikmat ketika zikrullah, menyebut nama Allah, ada rasa nikmat. Orang disebut nama Allah luar biasa. Ada orang disebutkan nama Allah. Lihat Rasulullah waktu sudah di depan Ka'bah, datang Dukhsum membawa pedangnya, kemudian ngomong sama Rasulullah, siap melepaskan pedang di hadapan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, siapa yang akan melindungimu dari pedang ini? Jawab singkat oleh Rasulullah, Allah. Sekali Rasulullah mengucapkan Allah, langsung jatuh itu pedang. Karena diucapkannya pakai rasa. Kita nyebut nama Allah tak ada rasa, nyebut la ilaha illallah tak ada rasa. Bagaimana mau ada rasa? Kita sudah mati rasa. Maka yang penting untuk banyak-banyak zikrullah supaya hati ini jadi hidup. Hati yang sering berzikir seperti dia dapat siraman terus, sehingga basah terus. Kalau ditanami tumbuh dia. Kalau bertanah tidak pernah disiram, lama-lama keras, pecah. Lahan gambut tidak pernah disiram, sudah kuam, terbakar. Itulah kebakaran hutan. Dan sekarang repot dari helikopter muter-muter terus. Kenapa? Pemadam kebakaran hutan. Karena hujan tidak turun. Hati kita ini kalau tidak pernah disiram, gampang dibakar, gampang disulet. Kapan masuk ke rumah nak marah, ketemu bini nak marah, ketemu anak nak nangani, tak boleh salah dikit, pecah orang habis makan daging macam. Ada tak suami yang kalau balik ke rumah ibu, bu, ada ibu di depan? Ya, ada. Bu, ada tak laki yang kalau balik ke rumah nak marah? Ada di sini ada. Mana mobil? Jangan lupa banyak-banyak zikrullah. Sirami hati dengan zikrullah, sirami hati dengan salawat Nabi, supaya dia tidak kering. Kalau dia tidak kering, ditanami pohon, tumbuh dia. Pohon apa? Pohon cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada hamba-hamba Allah. Kalau sudah tertanam dia tumbuh, akan ada buahnya. Kalau orang sudah dapat buahnya dan mencicipinya, oh, dia akan merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Ini yang dirasakan oleh para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita sedang berusaha merawat hati kita dengan zikir, dengan salawat, dengan doa. Tidak ada solusi lain saat ini. Yang harus kita sadari kecuali ingat Allah, ingat Nabi Muhammad, minta kepada Allah Ta'ala. Wasilahnya harus jawab Nabi Muhammad. Tidak ada pintu kita minta sama Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Bohong kalau ada orang bisa minta sama Allah tidak lewat Nabi Muhammad. Nabi Adam saja minta kepada Allah. Dalam riwayat minta ampun sama Allah dengan wasilah Nabi Muhammad.
Allahumma ya Allah, dengan kedudukan Muhammad di sisimu, ampuni dosa. Fatalaqa Adamul Asma. Siapa namanya? Nama Muhammad. Dari mana kau tuh Muhammad? Belum kuciptakan itu Muhammad, kau kenal gimana? Karena setiap aku masuk ke dalam surga, aku lihat di pintu surga, di atasnya tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pepohonan dan dedaunan di dalam surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin tidak mungkin ada satu nama yang bersanding dengan namamu kecuali nama itu adalah nama makhlukmu yang mulia dan kau cintai. Maka saat ini aku minta kepadamu ya Allah, dengan kedudukan Muhammad ini ampuni dosa. Antalladzi lamma tawassala Adam min darbihi bika faza wa huwa abaka. Engkau kata orang yang Nabi Adam bertawassul dengan dirimu, dan dengan itu diampuni oleh Allah, padahal dia bapakmu. Tapi Allah mengatakan, "Na'am, kalau bukan karena dia, kau pun tidak menciptakan wahai Adam." Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak." Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak menciptakan alam selesai. Jadi kita ini patut bangga jadi umat Nabi Muhammad. Jangan dikecil lagi. Tapi sekarang ada orang jadi umat Nabi Muhammad tidak bangga. Kalau diangkat dari Muhammad Israel, jangan. Gak usah puji-puji dari Muhammad. Sudah sampai malam bid'ah, susah kafir Rasulullah. Kacau. Ngaji belum selesai, kita sudah bagi-bagi kafir neraka. Allah belum bagi kafir neraka, itu bagi-bagi kafir. Dari mana ente pegang kunci dari neraka? Ente pegang kunci dari surga. Nabi Muhammad dulu ngajak orang masuk surga, dan ente sekarang keluar terus. Ini yang begini, kafir sesuatu. Ini kafir. Dapat hak dari mana ente? Bagi-bagi kafir neraka. Masuk surga itu tidak lama dewean. Tidak lama. Nabi Adam itu masuk surga dewean. Ngelamu. Maka Allah ciptakan sejak awal. Segala kami lupa dewean tak jadi. Senyum dewean. Tak percaya praktek lah. Dari sini senyum-senyum dewean. Mulai kan di situ mana orang yang kulit. Ada kedua jin di dalam universitas tadi. Jadi masuk surga itu ada yang lain. Wa jannatul 'arduha ka'ardus samawati. Luasnya surga ini seluas langit dan bumi. Berapa boleh masih luas karena masuk banyak. Ini seluas langit bumi. Surga tidak bakal penuh. Jadi jangan PPI, jangan tak masuk surga lewean. Sudah beli sertifikat surga, macam kamu kepala BPN di surga. Bagi-bagi surga, ini masuk neraka, ini masuk surga. Jangan ngampingi surga, jangan ngampingi neraka. Ajak umat sama-sama, kalau ada perbedaan pendapat, berbuka, diskusikan, pakai ilmu, jangan pakai nafsu, pakai ilmu. Ada orang ngomong, apa yang puji-puji dari Muhammad? Tidak boleh. Itu sama dengan kita memutuskannya, meruhankannya. Siapa yang disebut Nabi Muhammad Tuhan? Maka Imam Muslim dalam syair mengatakan, da'mat da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta fihi wahtaki wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idami. Kata Imam Muslim, tinggal Nasara memuji Nabi Isa sampai menisbatkan dia kepada anak Tuhan, dan ini tidak dibelok. Wahkum bima syi'ta fihi wahtaki. Selain itu sifatkan Nabi Muhammad dalam sifat itu. Wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin. Nisbahkan apapun kepada Nabi Muhammad dari kemuliaan.
dan dari apapun hal-hal mulia, karena memang beliau dimuliakan oleh Allah. Marfu'ad dzikr la yarfa'uha syai'. Kalau sudah dia diangkat, tidak akan lagi yang baca ngangkatnya lah bentuk. Allah mengatakan apa? Wa rafa'na laka, dan kami sudah angkat sebutanmu wahai Allah yang mengangkat. Jadi kita puji Nabi Muhammad ini buat apa? Sekarang kita puji Nabi Muhammad buat apa? Kita yang dapat manfaat, karena ketika kita memuji Nabi Muhammad, kita yang ngejar pojok gentol. Kita lagi ngangkat diri kita. Jadi Nabi Muhammad dipuji sudah mentok. Maka orang yang memuji Nabi Muhammad, dia yang naik, dia yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sampai dikatakan oleh para penyair, ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin madahtu qasidati bi Muhammad. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan syairku, dengan qasidahku, tapi aku justru memuliakan syair dan qasidahku dengan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ngomong, orang yang sedang bersalawat kepadanya dan memuji Nabi Muhammad, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Yang paling banyak salawat kepadaku di dunia, dialah yang paling dekat tempat duduknya nanti dengan yaumul qiyamah. Paling dekat duduk sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tinggi. Nah, ada sama Nabi Muhammad, angkat diri kita. Bagaimana cara mengangkatnya? Sholawat, itulah pintunya. Maka doa kita ini mu'allaqun baina as-sama' wal ardh, tergantung antara langit sama bumi. Sama dengan surat kami tak ditunjuk merangkum. Kapan di kantor pos? Kapan di kantor pos? Di alaman dan di merangkum. Tak ada biar merangkumnya sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Ini ditutup lagi wa sallallahu wasallam. Kenapa harus begitu? Karena semua amal kita ini antara diterima atau ditolak oleh Allah. Salat bisa diterima, bisa ditolak. Salatnya bisa benar, kalau dia benar, salat ini mulai dari wudunya mesti benar, istinja mesti benar, bajunya mesti benar, segala mesti benar, ilmunya, kemudian hatinya mesti benar. Tak boleh riya, tak boleh minta dipuji, tak boleh ujub, tentang suara bagusnya imam. Allah. Kadang-kadang kita salat ini yang, apalagi di masjid, kadang-kadang Allah Akbar lebih dari 15 kali. Apalagi di was-was, sudah masuk. Kadang-kadang memang bawaannya was-was, tapi kadang-kadang ada orang yang dibuat-buat yang baik. Salat kita bisa jadi tahajud malam hari, kadang-kadang orang lain. Iya, tahajud malam hari ada orang lain, tapi yang dibuat pengumuman di status HP, dia salat tahajud dia. Kita dipuji juga bukan dia. Ujub diterima sama Allah. Allah akan menerima amal yang di situ kita menyekutukannya. Salat, zakat, puasa, semua bisa ditolak, bisa diterima. Tapi salawat kepada Nabi Muhammad pasti cetor diterima oleh Allah. Fa'amaluna bainal qabuli wa raddiha. Adilus salat ala Nabi Muhammad faqabuluha hadban bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha ila salat ala Nabi Muhammad. Banyak-banyak salawat sama Nabi, karena kabulnya tidak kati lagi yang meragukan. Amal kita ini antara diterima atau ditolak sama Allah, kecuali salawat sama Nabi Muhammad. Satu-satunya perintah Allah yang Allah langsung bersama para malaikat mengawalinya, salawat kepada Nabi Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi. Allah malaikat salawat sama Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Allah perintahkan kita salat, Allah tidak salat. Tidak ada ngomong Allah salat, Allah zakat, Allah puasa, tapi salawat kasih kabar dulu. Allah, malaikat salawat sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ini pekerjaan dunia. Ini satu hal yang kita lakukan. Kalau kita lakukan, mengangkat kita di hadapan Allah, membuat kita nanti yaumil kiamat punya tabungan. Bacakan kisah Nabi Muhammad yang berhak dapat syafaat Nabi Muhammad, yang paling banyak salawat. Teorinya apa itu? Saya sederhanakan teori. Nanti kita akan berhadapan dengan mizan, dacing. Pernah lihat timbangan pengadilan yang ada sekarang? Dan tinggal di badan pengadilan. Tak tahu saya gambar aslinya itu lurus atau ada beda.